Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah berpraktek. Kali ini kita akan mengerjakan mata kuliah berpraktek algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UPB JJ Bandung dengan nomor NIM 0499000866. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas cara atau langkah-langkah membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan menggunakan Visual Studio, lalu halamannya menggunakan Draw.io. Oke, lanjut, kita langsung masuk kepada kasus yang sudah disediakan oleh tutor. Di sini terdapat kasus tentang golongan karyawan yang bekerja, lalu ada golongan gaji karyawan ya. Ada golongan A yang gajinya 5 juta, lalu ada golongan B dengan gaji 6.500.000, lalu ada golongan C dengan gaji 9.500.000. Oke. Di sini kita sebelum masuk ke dalam pembuatan algoritma dalam bentuk flowchart, kita masuk ke penentuan atau penyusunan pseudocode-nya dulu ya. Kasusnya kita susun dulu sebelum kita membuat flowchart-nya. Oke, kita masuk ke halaman Word. Di sini saya sudah menyediakan atau membuat untuk pseudocode-nya, untuk susunannya. Kita awali dengan mulai, lalu kita membuat input golongan, lalu input jam kerja atau jam lembur ya. Jam lembur. Oke. Jam lembur. Untuk input golongan itu kita disediakan dengan 3 golongan ini yang tadi. Lalu untuk input jam lembur itu ada jam lembur dari yang lemburnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam atau lebih dari 5 jam dengan hasil gaji lembur sekitar 30% dari gaji pokok. Lalu ada yang 2 jam lembur dengan 32% dari gaji pokok. Lalu ada yang 3 jam lembur 34% dari gaji pokok. Lalu ada 4 jam lembur dengan kisaran 36% dari gaji pokok. Lalu ada yang lembur 5 jam atau lebih, 5 jam, 6 jam dengan kisaran 38% gaji pokok. Jadi perbedaannya 2% pada setiap jam lemburnya. Lalu kita masuk ke kolom pembuatan, yaitu jumlah penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dengan gaji lembur, lalu masuk ke dalam output atau hasil jumlah penghasilan, lalu selesai. Oke, namun di sini kita hanya akan membuat bentuk algoritma dengan bentuk flowchart menggunakan Draw.io. Langsung saja kita masuk ke flowchart Draw.io nya. Kita masuk ke dalam tampilan Visual Studio ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembuatannya. Kita pilih
ini ya, elips satu saja dulu, lalu kita klik 2 kali, kita masukkan di sini, kita beri nama mulai. Jika terlalu kecil kita bisa perbesar, kita ini kan kebesaran ya, kita tekan CTRL lalu scroll ke depan ya, seperti ini. Oke, kita awali dengan mulai, lalu kita sediakan, kita selanjutnya menggunakan rounded rectangle ya. Kita masukkan di sini, yaitu tadi yang kedua adalah input golongan ya. Masuk, klik 2 kali, terus kita beri nama input golongan. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi, tambahkan lagi, atau selain kita tambahkan, kita juga bisa klik lalu CTRL plus C, habis itu CTRL plus B, kita masukkan sini, klik 2 kali, kita ganti di sini. Namun untuk menghindari nantinya pada akhir atau penghitungan akhir, kita bisa pakai aja dari general untuk penyesuaiannya. Baik, di sini kita beri nama yang ketiga itu adalah input jam lembar. Klik 2 kali, jam lembur. Oke, jika sudah, kita hubungkan dahulu untuk mulai ya. Kita arahkan kursor pada ini ya, yang awalan mulai, lalu kita arahkan, kita klik panah ya, kita klik panah, lalu seperti yang awal sama klik panah. Nah, seperti ini kita hubungkan. Lalu setelah kita masuk ke jam lembur, input jam lembur, kita akan menentukan atau mengisi input golongannya ya. Kita cari di sini, kita pakai bentuk diamond ya. Oke, di sini kita beri nama golongan. Oke, setelah memberi nama golongan, lanjut kita masuk ke jenis-jenis golongannya. Yang pertama itu ada gaji pokok, sama dengan yang kedua itu berapa, 6.500.000. Oke, setelah sudah kita buat lagi sama ya, sama kita buat lagi gaji pokok sama dengan yang pertama itu 5 juta. 5 juta. Lalu yang ketiga gaji pokok dengan sama dengan 9.500.000 rupiah. Oke, kita hubungkan dengan memberi tanda panah. Klik di sini,
arahkan seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita beri tanda di sininya dengan pada titik ini, klik 2 kali untuk menampilkan teks untuk memberitahu bahwa ini adalah golongan A. Oke, seperti ini ya, golongan A. Lalu selanjutnya yang B sama, klik 2 kali di sini, ini B. Lalu serahkan sini. Oke, ini untuk golongan C. Klik di sini C. Oke, jika sudah, kita tentukan selanjutnya adalah jam lemburnya ya. Jam lemburnya, untuk jam lembur. Jam lembur. Oke, di sini selanjutnya kita tentukan jam lemburnya. Yang pertama untuk jam lembur, kan untuk jam lembur itu ada 5 ya, dibagi menjadi 5, dibagi menjadi 5 ini ya. Dengan jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam atau lebih ya. Lanjut, di sini kita beri teksnya gaji lembur, gaji lembur sama dengan berapa persennya kita masukkan ya. Misalkan ini 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Berarti di sini kita masukkan gaji lembur sama dengan 34% kali gaji pokok. Gaji pokok. Oke, ini adalah golongan yang ketiga untuk yang kerja dengan waktu 3 jam. Selanjutnya kita buat yang 2 jam. Gaji lembur sama dengan 32% kali gaji pokok. Oke, gaji pokok. Selanjutnya kita buat lagi sama untuk yang pertama. Untuk 1 jam waktu, 1 jam lembur itu hitungannya adalah 30% ya. 30% kali gaji pokok. Gaji pokok. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut untuk jam lembur 4 jam. Gaji lembur sama dengan 36% kali gaji pokok. Untuk yang lebih ini adalah 38%
kali gaji pokok. Oke, kita hubungkan semuanya untuk memperjelas bahwa untuk pembagian atau penempatan atau penghubungan untuk jam lembur. Untuk dari golongan gaji pokok, kita hubungkan ke jam lembur, sama arahkan kursor ke rectangle, lalu klik tahan, lalu arahkan ke ini, ke kolom jam lembur. Oke, lalu kita rapihkan. Untuk ini tidak perlu dikasih penjelasan karena ini sudah ada ya, sudah kelihatan. Ini hanya untuk penghubungnya saja. Klik panah, ini sama, klik, arahkan ke ujung. Oke, jika sudah ini kurang turun, kita turunkan sedikit. Oke, jika sudah, kita arahkan dari sini. Kita arahkan. Jika sudah, kita akan memberi tanda bahwa ini adalah gaji lembur 30% kali gaji pokok itu dari 1 jam kerja ya. Kita beri tanda 1 jam kerja. Selanjutnya ini adalah gaji pokok dengan dari 2 jam kerja, 2 ya, terus panahan lagi lurus, 3. Oke. 4. Oke. Terus sini 1 lagi, 5. Oke, untuk yang gaji lembur dengan kisaran 38% kali gaji pokok itu adalah 5 ya, lebih dari 5 jam berarti ya, untuk mendapatkan gaji lembur kisaran 38% dari gaji pokok. Oke, lanjut kita akan masuk ke pembuatan atau penempatan jumlah penghasilan gaji pokok plus gaji lembur. Gaji jumlah penghasilan sama dengan yang isinya gaji pokok dan gaji lembur. Panjangkan lagi. Oke, jika sudah, kita hubungkan langsung ya. Tapi sebelum itu kita langsung saja masuk ke yang bawah adalah output jumlah penghasilan. Output jumlah penghasilan. Oke, output jumlah penghasilan.
lalu kolom selesai. Oke, kita hubungkan dahulu gaji pokok. Oke, jika sudah, kita lanjutkan penghubungan antara jumlah penghasilan, gaji pokok, dan gaji lembur menjadi output jumlah penghasilan. Jika sudah selesai, oke, kita pemberian warna dulu agar lebih jreng. Oke, sorry, di sini kita belum menghubungkan antara jam input dengan golongan. Oke, untuk golongan kita warnain dengan coklat, lalu gaji pokok dengan warna kuning, jam lembur dengan warna merah, lalu gaji lembur kita beri warna orange saja. Oke, ini hijau, biru, terus output itu ini selesai. Oke, kita sudah masuk ke finishing dalam bentuk flowchart, algoritma dalam bentuk flowchart ya. Ini selanjutnya kita akan menampilkan output. Di sini saya akan mengoutputkan algoritma dalam flowchart ini. Kita akan bentuk menjadi PNG ya. Kita pergi ke file, lalu pergi export. Ini untuk outputnya kita bisa jadikan export ke draw.io file, lalu ada SVG ya, lalu ada PNG. Saya ubah ke PNG. Jika sudah, nah ini bentuk yang tadi awal, terus saja save. Yes. Oke, lalu kita lihat hasil outputnya akhir. Ini ya, hasil output akhirnya dari algoritma yang dibentuk di flowchart ya, dengan flowchart. Mungkin itu saja pembahasan cara-cara langkah-langkah dalam pembuatan algoritma dengan bentuk flowchart dan pseudocode ya. Yang pertama kita analisis dulu ya. Kita analisis dulu studi kasusnya.
yang terjadi yang ada pada soal, lalu kita bentuk dulu pseudocode-nya untuk kasusnya, lalu kita bentuk ke flowchart ya, kita bentuk di draw.io, lalu kita munculkan outputnya ya, dan begini hasilnya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pembahasan mata kuliah berpraktik yang kedua nanti di minggu lusa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.